Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari pertama novena Pentakosta. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta penuh sukacita. Saudara, hari ini kita merenungkan teks kitab suci dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Dalam ayat ini Yesus menyampaikan janji yang luar biasa kepada para muridnya, bahwa apapun yang mereka minta kepada Bapa akan diberikan dalam namanya. Ungkapan dalam namaku bukan sekedar formula atau kata-kata ajaib. Ini berarti berdoa sesuai dengan kehendak, karakter, dan misi Yesus sendiri. Santo Agustinus mengajarkan, berdoalah untuk apa yang dapat engkau minta dalam nama Yesus, dan bukan untuk apapun yang bertentangan dengan jalannya. Yesus ingin agar kita memiliki relasi yang intim dengan Allah Bapa melalui Dia. Sebelum kenaikannya, Yesus menyiapkan para murid untuk hidup dalam kehadiran Roh Kudus. Salah satu tanda hidup dalam Roh adalah kehidupan doa yang menyatu dengan Yesus. Maka doa Kristen sejati selalu mengalir dari hati yang bersatu dengan Kristus dan terbuka kepada kehendak Allah. Paus Benediktus ke-16 berkata, doa dalam nama Yesus adalah keterbukaan pada kasih Allah yang dinyatakan oleh putranya dan yang menyatukan kita dalam satu roh. Bagaimana kita berdoa dalam nama Yesus? Pertama, kita menyelaraskan hati dan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa bukan sekedar permintaan yang egois, tetapi partisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Maka kita diundang untuk memurnikan intensi-intensi doa kita. Yang kedua, berdoa dalam nama Yesus berarti memiliki kepercayaan dan keberanian seperti anak kepada Bapa. Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata, doa yang dipanjatkan dengan hati yang penuh iman adalah senjata yang paling dahsyat. Ketiga, kita perlu memelihara hidup doa yang tekun. Dalam masa novena Pentakosta ini, marilah kita melatih diri untuk setia dalam doa setiap hari. Tidak hanya ketika membutuhkan, tetapi juga untuk bersyukur dan menyembah. Kita juga diajak untuk berdoa secara komunitas dan bersama keluarga. Dalam nama Yesus, keluarga kita bisa menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam, membarui dan menyatukan setiap anggotanya dalam kasih. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita memulai novena Pentakosta ini dengan semangat baru untuk membangun hidup doa yang sejati, yang berakar dalam Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari dalam novena ini, luangkanlah waktu secara khusus untuk berdoa dalam keheningan. Mohon kehadiran Roh Kudus dan mintalah dalam nama Yesus. Bukan hanya untuk kebutuhanmu sendiri, tetapi juga untuk gereja dan dunia. Seperti kata Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta tahun 2014, doa membuka pintu bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Mari kita buka pintu itu. Berdoalah, percayalah,
dan bersiaplah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Veni Sancte Spiritus. Berkatalah yang kuasa turun tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.